di tempat. Gerak. Sasaran pelatihan dasar adalah terwujudnya aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan untuk menjadi aparatur sipil negara. 2021, saya Bupati Luwu Utara menyatakan bahwa pelatihan dasar CPNS Angkatan 18 dan 19 pemerintah Kabupaten Luwu Utara bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara resmi saya nyatakan dibuka. Anggi, unit kerjanya di mana? PTSD 0695. Oh, Limbong. Iya, Bu. Selamat ya. Menjadi seorang ASN adalah sebuah pilihan. Ya, jika dikatakan sebuah pilihan, ya tidak ada kata lain, harus ikut semua aturan-aturan yang menjadi dasar kita sebagai abdi negara di masyarakat. Ya, kalau mau tidak diatur, kalau mau diatur, jadi pedagang pasar di sana, jadi pengusaha-pengusaha terserah membangun jam 9, jam 10 tidak masalah. Ya, tapi kalau kita sebagai PNS, maka kita ikut aturan. Pasti sekedar saudara sekalian ketahui, Ibu Bupati ini, kalau kami di Pemprov, beliau menetapkan ya, dalam banyak hal. Saya kira dengan prestasi yang begitu banyak, ya begitu banyak prestasi nasional yang beliau telah terima, ini semua tentunya akan mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Utara. Datang di Kabupaten Utara, Pak Haji, ya. Jadi beliau ini bukan orang yang baru pertama kalinya sebenarnya kita dengar namanya ya. Tetapi mungkin secara kedinasan ini adalah kali pertama beliau berkunjung di tempat ini. Boleh beri apresiasi untuk beliau. Dan terus terang saja Pak Haji Asri bahwa kerjasama pemerintah Kabupaten Utara dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di sektor pengembangan sumber daya manusia sudah cukup lama kami jalin. Biasanya kami yang datang ke kampusnya Pak Asri, ya. Tetapi karena persoalan regulasi teknis kemarin, tahun ini kita lakukan di Luwu Utara. Ya, beberapa waktu yang lalu juga beberapa kegiatan Lapim di Luwu Utara itu kerjasama juga dengan BPSDM dan jarang-jarang kepalanya langsung datang ke Kabupaten Utara. Sekali lagi beri tepuk tangan. Adik-adik ini, saudara-saudara kan memilih profesi ASN ini secara sadar. Oleh karena itu harus sadar terus. Ya, harus sadar terus. Kenapa saya katakan harus sadar terus? Karena banyak yang pura-pura sudah tidak sadar setelahnya. Ya, terutama perlu dipahami bahwa latihan dasar yang kita lakukan hari ini tujuannya itu adalah pembentukan karakter. Itu yang paling penting. Karena kalau kita bicara tentang wawasan terkait dengan kompetensi saudara-saudara sekalian, keilmuan saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu lagi kita lakukan karena saudara sudah teruji melalui proses seleksi yang lalu. Di situ ada pembelajaran atau pembentukan karakter terkait dengan kemampuan kita untuk mempertanggungjawabkan setiap proses bisnis yang kita lakukan di kerja kita masing-masing. Namanya akuntabilitas. Ya, mempertanggungjawabkan. Dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu disebutkan hanya ada 10 informasi yang dikecualikan. Nah, tidak bisa dibuka kepada publik. Nah, di luar 10 informasi yang tidak bisa dibuka oleh publik, nah, kita sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh uang negara, maka wajib untuk memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas pemerintahan yang kita lakukan. Bertanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah nilai-nilai nasionalisme. Ini
terkesan sepele. Banyak orang bilang, saya toleran, saya terbuka. Tapi faktanya, ketika dia memberikan pelayanan, dia masih digini. Itu bagian dari PR kita untuk membentuk karakter yang memiliki wawasan nasionalis. Lagi rame-rame TWK nih, saya udah masuk ke sana. Tes wawasan kebangsaan. Kenapa penting? Karena saudara-saudara akan melayani banyak orang, melayani warga Nusantara. Siapapun nanti yang datang kepada saudara, saudara punya tanggung jawab. Walaupun boleh jadi saudara tidak di unit kerja tersebut. Ini kan unit kerjanya umumnya di dinas pendidikan, dinas kesehatan, ada berapa tenaga teknis lainnya. Tapi saudara adalah bagian dari pemerintahan. Kalau kita bagian dari pemerintahan, bagian dari pemerintah khususnya, bukan kita eksekutif. Nah, saudara-saudara ini nggak bisa bilang, oh saya tidak tahu itu. Tapi tugas kita adalah bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan itu, kemudian memfasilitasi kepada unit kerja yang mana. Kalau kita bicara tentang etika publik, banyak sekali. Kita ini apa ini ya? Kita ini kan selalu disampaikan kita ini seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi kita adalah pemberi layanan, tetapi di sisi lain kita bisa menjadi penerima layanan, kan begitu ya? Jadi ketika kita menjadi pemberi layanan, maka kita harus siap-siap untuk menerima banyak sekali kritikan, banyak sekali masukan. Sedikit saja, kurang senyum saja, mungkin ada persoalan di rumah sampai di kantor lupa senyum atau senyumnya kurang simetris, pasti sudah kurang senyum kurang simetris. Akhirnya kayak sini-sini sedikit lah, kira-kira seperti itu. Ya? Apalagi di era pandemi segini, guru-guru agak sensitif, siswanya tidak cium tangan, sensitif. Misalnya, karena mungkin karena pandemi sudah diajarkan ada bersentuhan, tapi ada kan yang rasanya karena struktur sosial kita, kebiasaan sosial kita, etika sosial, nggak sah itu kalau nggak ketemu tangan dengan ini. Nah, kalau ada misalnya orang tuanya sangat strike, atau karena kita menerapkan kebiasaan baru, kita belum terbiasa, agak tersinggung awal-awal itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, etika publik bagaimana kita memperlakukan di sana. Nah, di sisi lain, saya selalu katakan karena kita punya dua sisi, kita beruntung. Cobalah pakai sisi kita sebagai penerima layanan. Biasanya penerima layanan itu adalah seorang komentator yang hebat, pengkritik yang luar biasa. Kurang sedikit layanannya, mungkin diajak ngomong, matanya nggak lihat kita, gitu ya. Kayak itu orang lihat sini-sini, banyak. Nah, karena kita ini juga adalah penerima layanan, pengalaman kita sebagai penerima layanan itu idealnya kita ambil pelajaran untuk memperbaiki kita di dalam memberikan pelayanan. Nah, etika publik ini penting. Ini bicara etika penting. Bagaimana memposisikan diri. Kita ini ada namanya IKM, tahunan selalu kita uji di utara. Indeks kepuasan masyarakat dalam menerima layanan. Secara khusus dunia pendidikan juga saya lagi kaji untuk kita uji sejauh mana ya guru-guru kita ini memberikan pelayanan yang memuaskan atau tidak kepada pemangku kepentingan yang ada di sekitar. Karena siswa itu salah satu orang yang paling jujur itu. Jadi kalau nak gurunya kalau nak tahu bilang ada mau BSS ya, korupsi. Ini bicara tentang integritas. Ini bicara tentang integritas. Jangan berpikir hanya mengambil uang itu disebut korupsi. Banyak orang berpikiran, kan saya tidak ambil uang, lebih bagus saya daripada dia. Padahal dia sunat jam kerjanya sudah bagian dari korupsi. Betul Pak ini? Tepuk tangan dulu kalau kita ambil. Nanti tadi boleh kenapa itu orang Indonesia kurang sekali apresiasi dirinya. Ya, coba lihat kalau di luar itu baru ngomong orang satu kata saja itu baru. Itu sebenarnya itu menstimulan. Nah, ada ilmunya nanti, nak kasih tahu Ki Widyaswara. Kenapa penting itu untuk itu sebenarnya bukan hanya mengapresiasi orang, tapi juga mengapresiasi diri kita, memberi semangat ini. Ya, saya kembali.
Ini penting. Kemarin diumumkan 74.000 ya, ASN terindikasi misterius. Saya bilang bukan misterius, ada tapi tidak ada. Itu yang benar. Dan harus saya bilang di sini ada. Tinggal bagaimana setiap pimpinan yang kerja mau melaporkan. Nggak boleh ada lagi tidak enak, bukan lagi tidak enak. Kalau kita nggak enak terhadap satu orang, pernah nggak kita memikirkan dampaknya terhadap banyak orang yang harusnya menerima pelayanan dari ASN tersebut? Dan secara tidak langsung kita ajar dia korupsi. Ini banyak yang suka teriak-teriak korupsi, baru dia korupsi. Nah teriaki orang, dia lupa dirinya lakukan itu. Banyak. Kalau cuma 46 hari lewati, tapi tidak diberhentikan karena berjenjang pembinaannya. Sampaikan, jangan lakukan pembiaran. Bahkan mungkin ada ASN, nah lupa nih warna baju dinasnya. Masih bagus kalau lupa warna baju dinasnya, kalau tidak ada di baju dinasnya. Dan kalau ada yang seperti itu tidak tahu diri, tidak tahu malu. Mohon maaf kalau saya bilang, dia tidak pantas untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, tidak pantas memiliki KTP. Saya sama dengan mencuri secara sadar, Pak. Karena Pak Jito kalau mencuri tidak sadar dia curi. Ada kan? Ini penting ini. Itu saya nggak mau yang lainnya, nanti kita ketemu di nilai-nilai. Saya kira ada materinya sendiri. Itu dulu, hadir dulu, karena tugas kita adalah memastikan negara hadir. Bagaimana caranya itu negara hadir? Bagaimana pemerintah pusat kita hadir? Jauhnya itu presiden sendiri. Dia harus hadir di setiap denyut nadi pemerintahan dan setiap denyut nadi kehidupan masyarakatnya. Caranya bagaimana? Melalui kita semua ini. Itu gunanya kita dibayar. Negara memastikan. Kalau hadir kayak saya pagi, berapa tanganku? Saya bilang berapa tanganku? Terima kasih, hampir kita kasih tidak sempurna kan? Jadinya 10. Kakiku? 2 ji tangan. 2 ji kaki. Tidak mungkin dalam waktu bersamaan saya mendatangi semua wilayah, walaupun saya berkeinginan hadir di semua tempat. Tapi mudah-mudahan dalam bentuk kebijakan mampu kita sampaikan kepada masyarakat dimanapun kita berada sesuai dengan penempatan. Seperti itu. Kebijakannya Ibu Bupati terkait dengan sektor pendidikan ini. Ada orang butuh pelayanan, jangan pergi ke Ibu Bupati, jauh biaya tak apa, nanti kami bisa selesaikan di sini. Di sini begitu juga yang lain. Kesehatan ada gini, Ibu, dia dikasih. Ini kita ada cukup banyak PR ini terkait RTK kita ada di mana-mana, rumah tunggu kelahiran ada, kita buat di hampir semua PKM. Tapi kenapa masyarakat kita belum mau memanfaatkan itu misalnya? Mungkin ya tim surveillance kita yang harus kita genjot. Contohnya misalnya seperti itu. Jadi pemerintah bisa hadir di mana-mana. Itu sekali lagi selamat mengikuti Latsar. Mudah-mudahan ya apa yang kita cita-citakan bersama atau tujuan yang ingin kita capai dengan pelaksanaan Latsar ini dapat kita wujudkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau agak panjang ini kayak materi ini juga. Kurang dan lebihnya sekali lagi mohon dimaafkan. Ada baiknya silahkan diambil, kalau kurangnya kasih kembali ke saya supaya saya sempurnakan lagi. Terima kasih, selamat pagi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan selesai. Terima kasih. Berkat.